Ini bagus nih. Bagus nih. Sudah aneh. Mungkin berat badan tak turun, Dik. Berat badan tak turun. Lagi. Ini bagus mungkin. Pertahankan mungkin saja. Ini sudah bagus mungkin. Nah, ini imun insya Allah sudah bagus. Di sini masih sakit. Masih ada? Masih? Masih terasa, Dik? Nah, di sini liver sih memang sini. Ini titik liver di sini. Nah, ini lambung sudah bagus. Yang penting pola makan dijaga, insya Allah. Ini sudah bagus. Oke. Saya pakai ini, sekarang langsung dulu. Sebentar. Bismillah, Assalamualaikum sahabat sehat. Jumpa lagi bersama saya, Komar Topung. Siang ini kita live lagi. Nah, kali ini kita sementara menterapi atau menotok saudara kita yang namanya saya tidak sebut. Nah, saudara kita ini terkena fatty liver, Pak ya. Fatty liver. Ya. Menurut satu penemuan bahwa ada sekitar 2 juta orang dalam 1 tahun yang terinfeksi penyakit fatty liver. Ini menurut temuan. Jadi insya Allah dengan ikhtiar terapi totok punggung, insya Allah bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah terapi yang ke-8 kali. Ya, 8 kali atau 9 kali ini Pak ya, 8 ya. 8 kali. Ya, alhamdulillah sudah sangat banyak sekali perubahan. Ya. Ya, beliau juga merasakan sudah agak nyaman, sudah agak enak. Ya, terutama dalam bernapas. Kemudian ini sekitar lambung ini sudah bagus. Ini sekitar lambung. Nah, hanya saja di sekitar livernya memang ini masih ada agak penebalan. Ini ada penebalan. Nah, ini ya, alhamdulillah banyak perubahan. Ya baik, pada siang kali ini sebelum kita melakukan terapi totok punggung untuk fatty liver ini, kita lakukan general treatment dulu. Ya, sebelumnya kita lakukan general treatment dulu. Ya, nah, general treatment boleh kita lakukan. Nah, ini mulai dari ginjal dulu. Ini titik ginjal. Ini titik ginjal di sini. Nah, kita mulai dari sini dulu ke bawah sampai di pinggul. Ini saya ambil versi pertama. Kalau tadi pagi saya ambil versi kedua. Ini general treatment versi pertama. Ya, general treatment versi pertama. Kita mulai dari ginjal ke bawah. Ya, pada dasarnya sama. Fungsi dan manfaatnya insya Allah sama. Hanya praktek dan perlakuannya saja yang berbeda. Ya. Kalau ini kita mulai dari ginjal ke bawah sampai pinggul kanan, kemudian naik lagi. Sama waktu yang kita pakai boleh 10 sampai 15 menit. Lihat sini. Kemudian setelah itu tengahnya di atas punggung, ya, di atas punggung seperti ini.
ini atas punggung terus ke bawah sampai di pinggul. Seperti ini. Ya, ini yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, ginjal sebelah kiri ke bawah. Ya, jangan lupa sambil menyentuhkan pinggir tulang punggung. Nah, sambil menyentuhkan pinggir tulang punggung. Seperti ini. Nah, kemudian ke pinggul sebelah kiri sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Seperti ini. Ya, oke, untuk mempermudah saya perdekat dulu kameranya, di zoom dulu, diperdekat dulu untuk lebih jelasnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita mulai. Seperti ini, yang kiri. Ini lagi. Terusnya pinggul sampai di ginjal saja. Nah, untuk menandai di mana titik ginjal, itu cukup ambil ujung rusuk paling bawah, tulang rusuk paling bawah, nah itu berurusan dengan ginjal. Atau diukur dengan siku kalian kita, nah kita ukur seperti ini. Kita ukur seperti ini, nah pas di siku, nah di siku itu titik ginjal. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil pinggul kiri kanannya. Kanan, terus ke kiri. Nah, sama. Prinsipnya sama dengan general treatment versi kedua. Hanya saja ini ada banyak titik yang harus kita jalani. Kalau untuk general treatment versi kedua ya agak simple. Ini manfaat dan fungsinya sama. Nah, sudah kiri kanan. Nah, setelah itu nah kita naik ke atas. Kita naik ke atas di bahu. Bahu belikat. Bahunya dulu sampai di sini untuk mengurai kolesterol. Nah, ini kalau sebelah kanan, bahu sebelah kanan itu HDL, kolesterol baik. Kita urai, kemudian kita jalan ke sini. Ini. Nah, seperti ini, belikat kanan. Jadi jangan lupa sambil sentuhkan tulang belikatnya. Ya, sambil sentuhkan tulang belikatnya. Nah, seperti ini. Sambil sentuhkan tulang belikat. Nah, seperti ini. Disentuhkan tulang belikat. Cukup sampai di ujung sini saja. Sampai di ujung belikat. Di ujung belikat paling bawah. Nah, seperti ini sambil diurai. Nah, seperti ini. Nah. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Nah, kemudian bahu belikat kiri. Ini bahu kiri. Tempat kolesterol jahat, LDL. Kalau di medis dikenal LDL. Kolesterol jahatnya di sini. Nah, kita urai. Jangan sampai ada penyumbatan yang menghalangi cervical 7 atau tengkuk kita, sehingga
suplai oksigen, nutrisi dan darah terhambat menuju ke kepala. Maka di sini harus selalu steril, bersih, tidak ada gangguan. Dan alhamdulillah saudara kita ini sekarang sudah alhamdulillah tengkuk sudah bagus. Mudah-mudahan ini untuk suplai oksigen darah ke otak, ke kepala bisa semakin menjadi lebih baik. Nah, ini kita masuk ke kiri. Ini tadi bahu belikat kiri. Ini bahu belikat sambil sentuhkan pinggir tulang punggung belikatnya. Sorry, ini belikat ya. Ini sambil sentuhkan pinggir tulang belikatnya. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ya seperti ini. Nah, ini dilakukan, perkirakan waktu yang akan kita gunakan ya 10 sampai 15 menit. Ya, kemudian selanjutnya setelah ini tadi 5, kemudian 6, bahu belikat kanan, bahu belikat kiri, kemudian kita di tengkuk, serviks. Di serviks 7, C7-nya, tengkuk, kita urai sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya. Senyaman-nyamannya pasien. Ya. Kalau bisa buat pasiennya sampai tertidur, itu lebih bagus. Jadi insya Allah itu peredaran darah sudah lancar. Ya, seperti ini. Ini seperti ini. Lancar. Seperti ini. Kemudian kita teruskan ke bawah di atas tulang punggung. Di atasnya, pas di atasnya. Tanpa harus ada tekanan yang begitu keras. Karena di atas punggung tidak boleh ditekan. Cukup yang perlu kita ingat, ditempel, tekan, getar, dan goyangkan. Jadi goyangkan, getarkan, untuk mengurai penyumbatan lemak yang menekan saraf. Sehingga membuat aliran darah menjadi lancar dan saraf menjadi tidak terhalangi oleh lemak-lemak yang menempel, sehingga saraf bekerja dengan baik, aliran darah pun lancar. Terus ke bawah seperti ini ya, arahnya horizontal. Nah, di atas tulang punggung, senyamannya, nah, cukup sampai di ginjal, tempat kita di awal tadi. Jadi cukup sampai di sini saja. Setelah itu kita ke atas lagi, arahnya horizontal, ditotok dengan nyaman seperti ini. Nah, tok dengan nyaman. Nah, seperti ini praktek general treatmentnya. Ya, treatment. Ini versi kedua, versi pertama, sorry. Kemudian setelah di atas, kita selanjutnya pinggir tulang punggung sebelah kanan. Nah, dari tengkuk ke bawah. Sambil menyentuhkan pinggir tulang punggungnya. Sambil menyentuhkan tulang punggung. Ini sebelah kanan. Jangan terlalu jauh dari tulang punggung. Jadi itu perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa tulang yang kita kerja di totok punggung. Nah, pertama di sini ada tulang cervical 7, namanya C7. Itu ke atas hitungannya jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena dia ada 7. Ada 7 ruas. Kemudian setelah cervical itu ada torakal. Torakal itu terdiri dari 12. Nah, setelah tengkuk di bawahnya sedikit itu T1 sampai T12, perbatasan antara ginjal dan lumbar. Nah, di sini. Itu. Kemudian setelah itu di sini ada tulang lumbar. Lumbar 1 2 3 4 5 sampai 5. Kemudian ada sakrum terdiri dari 5 juga. Kemudian di bawahnya sakrum, kristal dari tulang ekor itu namanya kosik. Itu terdiri dari 4. Dari 4 ruas juga di situ yang kecil, yang hanya bisa dilihat dengan alat
mikroskop. Ya, seperti itu. Jadi ini perlu kita ketahui. Nah, juga di totok punggung, di area kerja untuk menyelesaikan, insya Allah ya, untuk menyelesaikan insya Allah semua permasalahan di tubuh, baik itu penyakit yang berat, penyakit yang kronis, penyakit ringan, penyakit yang biasa-biasa sebagai keluhan-keluhan biasa. Nah, itu kita kerja di 3 tempat. Pertama tulang punggung, mulai dari serviks sampai sakrum, lumbar sakrumnya. Kemudian yang kedua tulang pinggul kiri kanan. Kemudian yang ketiga tulang belikat kanan dan kiri. Nah, ini tiga macam tulang yang kita kerja. Itu insya Allah bisa menuntaskan semua permasalahan yang ada dalam tubuh. Dan dengan penguraian itu, insya Allah tubuh kita akan, imunitas kita akan menjadi kuat, tubuh kita juga akan semakin jeli, semakin pintar untuk memahami bakteri virus yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga imun kita bekerja dengan baik, peredaran darah menjadi lancar, sehingga badan, tubuh, dan organ kita menjadi sehat dan pulih. Nah, inilah pada prinsipnya di totok punggung adalah mengurai perlemakan yang menekan pembuluh darah ataupun saraf. Nah, sehingga itu yang membuat jadi penekanan lemak yang ada, yang menekan pembuluh darah ataupun saraf, itu yang membuat peredaran darah tidak lancar. Karena pada prinsipnya orang sakit karena disebabkan peredaran darah tidak lancar. Nah, insya Allah di totok punggung bisa menuntaskan semuanya. Bismillah, insya Allah. Nah, jadi ini setelah kanan tadi, nah kemudian kita ambil yang kiri, yang terakhir sebelah kiri sambil menyentuhkan pinggir tulang punggung. Nah, seperti ini. Ya, sahabat sehat yang ada di rumah silakan perhatikan untuk general treatment. Untuk general treatment ini untuk penyakit apa saja, mulai dari penyakit ringan, berat, kronis, dan seterusnya. Jangan lupa lakukan dulu general treatment sebelum melakukan totok punggung. Itu kunci utama. Karena kunci keberhasilan totok punggung ada pada general treatment. Bila di general treatment kita berhasil, insya Allah sudah tertangani dengan maksimal. Nah, ini tuntas sudah. Jadi untuk general treatment versi pertama ini, pertama dari ginjal, ini dari arah ginjal ke bawah sampai pinggul. Ini, kemudian yang kedua di atasnya, kemudian yang ketiga di sini, begini. Kemudian yang keempat arah pinggul kiri kanan. Kemudian berikutnya yang kelima kita masuk ke sini, bahu belikat kanan, kemudian bahu belikat kiri, kemudian tengkuk, kemudian di atas tulang punggung sampai di ginjal, ya tempat awal kita tadi memulai. Kemudian sebelah kanannya pinggir tulang punggung dan sebelah kiri pinggir tulang punggung. Nah, inilah general treatment untuk penanganan klien kita pada siang ini, yaitu penanganan fatty liver yang diderita oleh beliau ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar terapi totok punggung bisa membuahkan hasil sesuai dengan niat untuk kesembuhan. Insya Allah tetap ikhtiar dan berusaha. Ya, hasil Allah yang akan menentukan. Jika kita sudah berusaha, ikhtiar, maka ikhtiar kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita seperti sakit, itu ada maunya Allah supaya kita kembali kepada Allah dengan baik, dengan memperbanyak mohon ampun, perbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan, kemudian memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, sahabat sehat sekalian,
Setelah kita melakukan general treatment, ya kita urai perlahan, kita terapkan, kemudian kita fokus. Kita fokus pada titik permasalahan itu liver. Di liver itu di titiknya ada di sini. Nah, liver itu ada di sini. Ya. Nah ini beliau masih merasakan ini. Tapi alhamdulillah ya dibanding di awal dengan yang sekarang ini sudah banyak perkembangan. Ya, banyak perkembangan. Ini sudah banyak perubahan. Nah, sekarang kita fokus di sini. Nah, pada prinsipnya di totok punggung itu ini kita menangani fatty liver, kita fokus di liver sekarang. Tidak menutup kemungkinan di organ yang lain akan ada terkoneksi ke sana. Karena falsafah totok punggung adalah ibaratkan sarang laba-laba. Satu yang tertekan atau satu yang merasakan, semua ikut merasakan. Jadi di totok punggung, satu yang kita tekan, yang lainnya juga akan memperbaiki yang lainnya insya Allah. Nah, sekarang kita fokus di bagian liver, kemudian sambil kita melihat titik penyumbatan. Nah, titik-titik penyumbatan itu ciri-cirinya di totok punggung itu ada, pertama ada penebalan, kemudian yang kedua ada cekungan, kemudian yang ketiga ada gerinjel-gerinjel atau ada yang seperti mengganjal-mengganjal ya, gerinjel-gerinjel gitu ya. Baik itu di belikat, di torakal, di serviks ataupun di pinggul. Nah, seperti ini. Nah, kita fokus di bagian liver. Seperti ini. Nah, fokus itu kita lakukan 2-3 menit. Setelah itu nanti kita beralih lagi ke tempat yang lain. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke titik permasalahan yaitu liver. Nah, karena tidak menutup kemungkinan organ yang lain juga ada yang terkena ataupun ada titik penyumbatan di sana. Nah, seperti ini kita ambil rata, kita ratakan seperti ini. Oke. Nah, untuk kita ketahui bahwa untuk melakukan general treatment ini itu minimal 1 kali ya, dan baiknya kita lakukan 2-3 kali putaran. Jadi setelah sampai tadi putaran pertama, mulai kanan, dan tengah, kiri, kemudian di sini sampai akhir, sampai habis. Kemudian sudah itu kita ulangi lagi. Kita ulangi sampai 2 kali atau sampai 3 kali, baru kita fokus. Itu insya Allah maksimal sekali hasilnya. Ya. Jadi sahabat sehat di rumah boleh silakan mencoba, ya. Nanti untuk lengkapnya nanti silakan buka di channel YouTube Komar Topung. Nah, cukup ketik Komar Topung di Google ataupun di YouTube. Nah, insya Allah nanti di sana ada beberapa praktek general treatmentnya, versi pertama, versi kedua, kemudian ada penanganan penyakit-penyakit. Ya, boleh juga mengetik ktpitv.com. Ya, di situ ada banyak testimoni dan praktek-prakteknya di sana banyak ya, tutorial-tutorialnya berbagai macam penyakit. Nah, seperti ini. Kita fokus di lambung dulu sejenak karena di sini ada penebalan. Jadi tetap kita ya. Ini kita di lambung dulu. Dan ini ada penebalan di bagian lambung. Maka terus tetap kita ambil fokus lagi. Nah, kembali kita fokus lagi di liver. Lagi. Nah, sekali-kali kita tekan di bagian livernya. Kita tekan seperti ini. Nah, tekan perlahan seperti ini senyamannya. Bisa 10-15 detik. Seperti ini. Nah, kita urai lagi.
Ya, tekan lagi, urai lagi. Nah, seperti itu. Lagi, tekan lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita di lambung. Fokus sedikit. Lambung kanan dan kiri. Ya, untuk penekanan seperti tadi, bisa kita lihat titik-titik penyumbatan. Terdapat ada penebalan atau cekungan, di situ boleh kita tekan. Boleh kita tekan seperti ini. Nah, kita urai bagian lambung. Lambung, kita masuk lagi di ginjal. Ginjal kiri, ginjal kanan, ginjal kiri. Jadi ginjal ada dua, kanan dan kiri. Di sini kita urai seperti ini. Dan kita bawa ke bawah lagi di area lumbar dan pinggul. Nah, cari titik-titik penyumbatannya, penebalan, cekungan atau gerinjal-gerinjalnya yang menjadi penghalang bekerjanya saraf dan pembuluh darah tidak lancar. Itu kita perbaiki seperti ini. Nah, sambil sesekali kita tekan di bagian lumbar 5 di sisi pinggir sebelah kanan. Paling surut di sini ada lumbar 5-nya, yang paling ujung berbatasan dengan sakrum atau di pinggul seperti ini. Nah, setelah itu begini lagi. Kemudian sisi sebelah kirinya lagi kita tekan seperti ini. Nah, ini kemudian lumbar 4, jadi satu jari, ini adalah 5. Nah, ini yang keempat, satu jari, tekan lagi. Sudah, setiap selesai ditekan, diurai lagi seperti ini. Nah, kemudian sebelah kirinya lagi. Ini ketika kita menekan lumbar 4 dan 5, ya, mulai dari 3, 4, dan 5, itu terkoneksi langsung ke kaki. Jadi ada hubungannya dengan kaki. Nah, seperti ini. Kita urai lagi. Kita ambil lumbar 3-nya, satu jari lagi. Lumbar 3. Seperti ini. Tekan. Urai lagi. Kemudian yang sebelah kiri. Tekan seperti ini. Kita urai lagi. Seperti ini. Nah, ini praktek general treatment versi pertama, penanganan fatty liver. Sekarang kita masih di lumbar. Nah, kemudian kita masuk di titik ginjal. Nah, sambil sesekali kita tekan seperti ini. Nah, boleh satu jari atau dua jari ditambah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian sebelah kiri. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita jangan lupa di sini perbatasan setelah ginjal. Di atasnya di sini ada titik diabetes atau pankreas. Nah, di sini pankreas.
pankreas di sini, pankreas untuk mengantisipasi. Nah, jadi kalau ada yang kena diabetes atau gula atau kencing manis, nah, kita fokus di pankreasnya. Kita fokus di pankreas sambil menekan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita urai lagi, kita perbaiki. Ya, meskipun klien kita tidak ada penyakit diabetes ataupun gulanya, kita urai. Ini sekarang kita naik, ini kita masuk ke lambung. Ini berurusan tadi titik diabetes, kita tekan di sini. Karena di atas pankreas itu sudah lambung. Lambung. Nah, dari lambung ini sekitar 5 jari saya. Nah, ini berbatasannya di sini sudah paru-paru. Ini perbatasannya di sini. Di sini sudah paru-paru. Nah, jadi ada 5 jari di sini sekitar lambung. Nah, jadi ini titik dari lambung agak luas. Jadi ini seperti ini, kita urai seperti ini sambil sentuhkan pinggir tulang punggung supaya lebih maksimal, ya. Bukan otot darah yang kita tekan, tapi di pinggir tulang punggungnya. Semakin rapat, semakin baik, seperti ini. Menotoknya dengan senyamannya, ya. Nah, ini. Nah, tadi setelah ya pankreas, kita ada lambung, ini kita tekan. Tadi pankreas, nah kita masuk di lambung. Ini seperti ini, kita tekan. Nah, naik lagi. Ya. Ya. Nah, ini masih lambung. Ini sampai di sini. Nah, ini lambung berbatasan sudah dengan paru-paru. Ini sudah sampai di sini batas lambung. Ini. Kemudian yang sebelah kiri kita tekan lagi seperti ini. Ya, seperti ini. Kita urai lagi. Ini titik lambung. Jadi semua organ kena. Jadi insya Allah di totok punggung itu insya Allah ya bisa memperbaiki semua organ tubuh kita. Ya. Insya Allah dengan terapi totok punggung bisa mendeteksi semua keluhan atau penyakit yang diderita oleh pasien kita. Nah, ini sekarang kita di paru-paru, ya. Nah, ini tandanya ada gerinjal-gerinjal. Dia di dalam itu seperti ada krek-krek seperti itu. Nah, ini perlu kita tekan. Kita tekan begini, menstimulan dan mengurai. Ya. Jadi kalau ada lemak yang menekan saraf pembuluh darah, dia akan terurai dan dia nanti akan terbuang, akan terdetoks, ya, mungkin melalui air seni, BAB, keringat, dan lain sebagainya. Maka di totok punggung harus kita imbangi dengan pola makan yang baik, kemudian melakukan gerakan-gerakan sehingga pendetokan maksimal. Nah, ini paru-paru sebelah kiri. Kita tekan seperti ini. Nah, menentukan begini, kita ambil ke sini. Nah, ini paru-paru di sini. Ini semua di sini. Nah, gitu. Jadi sampai di sini sambil menyentuhkan. Sentuhkan pinggir tulang punggung. Ini ke atas sedikit, 1 jari dari paru-paru. Nah, di sini ada empedu.
Kemudian di sini ada limpa, ya, sama satu jari dari paru-paru kiri. Nah, di sini ada limpa. Di sini empedu, di sini limpa. Nah, ini titik limpa di sini untuk memperbaiki. Nah, limpa ini salah satu fungsinya adalah memperbaiki imunitas. Nah, dia yang menjaga semua virus bakteri yang masuk. Perbaikan imunitas di empedu dan limpa. Ini kita tekan di bagian empedunya. Ini limpa di sini. Ya, seperti itu. Nah, kita di sini sudah sekitar torakan 5, ya, 5 dan 6. Ini, nah di sini juga ini berlurusan dengan liver tadi. Jadi di sekitar sini sangat spesifik sekali, ya. Di sini banyak, ya, di sekitar liver di sini agak luas, ya. Namun titik penotokannya itu di sini. Nah, kemudian di sini, ini seperti ini. Nah, kita fokus lagi di liver sesuai dengan keluhan yang sesungguhnya. Urai lagi, pindah lagi. Nah, kemudian kita ke atas. Nah, kita perbaiki titik tensi, ya. Ini jangan lupa perbaiki titik tensi. Itu titik tensi ada di sini, pas belikat, di sini surut, pas di pertengahan belikat. Nah, ini titik tensi di sini, kita bisa tekan seperti ini. Kita tekan. Supaya lebih nyaman dan terasa, ya, sehingga supaya oksigen darah lancar. Kalau itu lancar, insya Allah tekanan bisa stabil, bisa normal. Kemudian kita ke sebelah kiri, belikat kiri. Nah, di sini ada titik jantung, ya. Ini titik jantung di sebelah sudut di sini, mulai dari sudut sini. Ini titik jantung, ya. Ini titik jantung di sini, ya. Ini, nah, boleh kita perhatikan, kita tekan di sini. Di sini ada 3 tekanan di sini. Masih tetap titik jantung semua. Kita tekan seperti ini. Katup jantung. Dan di sini semua. Ya, setelah penekanan itu insya Allah napas jadi plong. Jadi kalau ada yang suka napasnya sengol-sengol, tidak panjang, terkadang napasnya pendek, nah itu ada pengaruhnya dari jantung, dan biasa diakibatkan karena asam lambung naik. Itu yang kerap terjadi. Atau kolesterol dari atas yang menekan. Sehingga suplai oksigen darah dan nutrisi ke jantung tidak normal. Sehingga pengompaan jantung tidak stabil. Nah, seperti ini penanganannya. Kita urai lagi secara keseluruhan. Kita masuk di tengkuk. Begitu saja. Setelah ditengkuk, terserah cari lagi penyumbatan-penyumbatan, penebalan-penebalan, atau kembali fokus lagi di livernya. Nah, seperti ini. Kembali lagi fokus di liver. Lakukan tekan getar goyang. Lakukan tekan getar goyang di bagian liver. Ya, sambil menyentuhkan pinggir tulang belikat atau menyentuhkan pinggir tulang punggung. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Nah, ini. Nah, kita ke kiri. Sini di bagian jantung kita urai supaya napas lebih plong, lebih nyaman. Ini. Ya, kita urai. Jadi tekan getar. Jangan lupa tekan getarnya.
Seperti ini. Ya, ini delikatnya. Nah, jadi penotokan arahnya horizontal seperti ini sambil menyentuhkan pinggir tulang belikat. Kalau berada di tulang belikat, kalau berada di tulang punggung sambil menyentuhkan pinggir tulang punggungnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dia sahabat sehat sekalian yang ada di rumah. Silahkan praktekkan, ya, terutama untuk pemula yang belum tahu, mungkin masih bingung bagaimana penanganan cara kerja otot punggung. Nah, cukup lakukan general treatment-nya saja. Cukup lakukan general treatment. Ya, untuk versi lebih lengkapnya, untuk versi 1 dan 2 untuk general treatment, silakan ketik Komar Topung di Google atau di YouTube. Insya Allah di sana nanti ada panduannya, atau bisa mengetik ktpitv.com. Ya, itu untuk otot punggung pusat. Di sana banyak tutorial dan testimoni-testimoni penyakit ataupun keluhan-keluhan pasien. Sekali lagi, silakan masuk di channel kami Komar Topung. Nah, jangan lupa like dan share, masukkan komen-komen yang positif, yang baik, yang membangun. Kemudian yang terakhir, subscribe. Dan untuk mendapatkan informasi tentang otot punggung atau ilmu-ilmu baru ataupun tutorialnya, jangan lupa tekan belnya. Nah, ini sahabat sehat sekalian, tanpa terasa kebersamaan kita sudah hampir 1 jam. Tanpa terasa waktu 1 jam berlalu. Ya, mudah-mudahan ya dari praktek kita pada siang ini dapat memberikan manfaat. Ya, dari saya Komar Topung, owner Rumah Sehat Darul Afiyah Makassar, mengucapkan terima kasih. Selamat mencoba dan semoga tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.